Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran gitu ya, untuk pertemuan ke-7. Oke. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu kita membahas tentang merek gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam ke teorinya, saya akan munculkan sebuah brand gitu ya. Ketika saya tunjukkan seperti ini gitu ya, kira-kira apa yang muncul di pikiran Anda? Gitu ya. Pasti kalau Samsung, oh ya HP-nya Samsung, TV-nya Samsung gitu ya. Oh Samsung itu affordable lah, maksudnya dia sesuai sama harganya. Harga sesuai sama barangnya gitu ya. Oke. Berarti kita bisa mengasosiasikan produknya, produk Samsung itu dari namanya, brand Samsung tersebut. Itu sebabnya kita mata kuliahnya untuk sekarang akan membahas tentang creating brand equity. Jadi kita gimana menciptakan sebuah ekuitas merek gitu ya. Jadi merek itu ada ekuitasnya gitu ya, dimiliki oleh perusahaan dan itu dibentuk gitu ya, bukan tiba-tiba langsung jadi gitu. Pasti ada proses pembentukannya. Nah, sekarang kita berangkat dari definisi dulu. Sebenarnya apa sih brand itu gitu ya? Brand, definisinya itu adalah sebuah nama, kata, tanda, simbol, atau desain ya, atau kombinasinya yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk gitu ya, dan untuk membedakan produk gitu. Jadi ketika kita bilang brand atau merek gitu ya, itu harus bisa untuk mengidentifikasi produk dan juga untuk membedakan produk. Kita contohkan, saya punya ilustrasinya. Oke. Ketika saya tampilkan ini adalah smartphone gitu ya, smartphone gitu ya. Smartphone ada gitu. Kira-kira ini harganya mahal apa murah? Kita nggak tahu. Apakah ini kualitasnya baik atau buruk? Nggak tahu. Tetapi ketika saya tempelkan sama yang seperti ini, misalnya ada smartphone buatan Samsung sama ada smartphone buatan Evercross contohnya. Gitu. Kalian akan bisa mendefinisikan atau mengidentifikasi sebuah produk berdasarkan brandnya. Akhirnya kalau ada handphone terus habis itu ada tulisan Samsung di dalamnya gitu ya, kualitasnya akan ngikutin kualitasnya Samsung. Tapi kalau misalnya tulisannya ada Evercross-nya di dalam sini ya, maka barang tersebut identifikasinya berarti jadi Evercross. Seperti itu. Jadi brand itu harus bisa memberikan identitas bagi produk tersebut gitu ya. Jadi sebuah barang gak ada brandnya. Ketika ditempel sesuatu dia akan mengikuti brand parentnya gitu ya. Jadi orang tua brandnya gitu, induknya. Seperti itu. Oke. Kenapa brand itu penting? Karena hubungannya ke sini. Brand knowledge and association. Ketika saya tunjukkan brand ini seperti yang tadi di awal ya, kalian akan mikirnya oh ini affordable gitu ya, affordable. Terus ini ini Android mudah dipakai gitu. Terus pindah-pindah datanya lebih mudah dan sebagainya. Tapi ketika saya tampilkan ini gitu ya, akan ada asosiasi yang lain. Misalnya oh barangnya ini pasti mahal nih barangnya. Terus habis itu oh ini mindahin datanya sulit, harus antar Apple misalnya kayak gitu. Nah, berarti brand itu gitu ya, itu akan memiliki knowledge dan association. Orang taunya brand ini itu karena apa? Nah, itu akan diingat, itu knowledge. Association itu hubungannya sama apa? Kalau misalnya ini hubungannya biasanya sama barang-barang luxury yang mewah gitu ya, maka asosiasinya oh ini barangnya akan mewah. Barang apapun ditempelin logo kayak gini akan meningkat harganya, contohnya seperti itu. Oke. Berarti pentingnya brand di sana ya. Sekarang udah tahu. Ini ada beberapa teori aja. Jadi brand resonance pyramid. Jadi dimulai dari bawah. Sebenarnya orang itu mikirnya who are you? Pasti pertama itu seperti itu. Ada brand baru pasti mikir ini brand apa gitu. Maksudnya gitu ya. Ketika siapa ini? Kita baru kenalin brand. Mereka baru kenalan sama namanya gitu ya. Lalu selanjutnya orang itu akan berpikiran gitu ya,
What are you? Sebenarnya kamu itu apa? Brandnya itu apa? Gitu ya. Kalau tadi masalah nama brandnya, tapi kamu brand yang mewakili apa gitu. Oke. Ketika sudah, maka dia lanjut yang ketiga. What about you? Gitu ya. Responnya seperti apa? Lalu terakhir paling puncak adalah hubungan antara brand dengan pelanggan gitu. Nah, tahapan ini yang termasuk di dalam brand resonance pyramid. Oke, ini sekedar tahu aja. Sekarang kita masuk ke yang namanya adalah brand elemen. Jadi sebuah brand itu sebenarnya terdiri dari beberapa elemen. Contoh seperti ini ya, yang di sini, yang kanan dulu. Ada iPhone 8 Plus gitu ya. Penyusunan nama ini ada pemikirannya, ada dasarnya. Jadi nggak cuma asal aja. Gitu ya. Di sini kalau kita pecah jadi ini adalah sub brand. Ini ada series. Lalu ini adalah variannya. iPhone memutuskan untuk tidak memakai nama perusahaan induknya di depan, bukan Apple iPhone 8 Plus, tapi iPhone 8 Plus. Beda dengan Samsung strateginya. Kalau Samsung ada parent brandnya, ada sub brandnya, ada produk grupnya. Jadi S kan S7, S8, S9, S10, S10 Plus, S20 gitu ya. Lalu seriesnya terakhirnya. Gitu. Jadi strategi ini masing-masing usaha atau masing-masing brand, perusahaan itu akan berbeda sesuai sama kebutuhan mereka. Kalau seperti ini, harusnya kalau misalnya dia mengikuti seperti ini ya, berarti Apple, iPhone berapa gitu. Nah, tetapi dia nggak pakai, iPhone itu berdiri sendiri, dia dibuat seperti itu. Kalau Galaxy, tidak ada Galaxy S8, tetapi Samsung Galaxy S8. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk brand elemen kriteria. Gimana sih kriteria untuk menentukan sebuah brand elemen gitu ya? Yang pertama harus memorable. Ya, harus memorable ya. Jangan yang susah-susah, harus gampang diingat. Mudah gitu, mudah disebutkan gitu ya. Lalu selanjutnya meaningful. Dia harus ada artinya gitu ya. Kalau ditanya ini artinya apa, itu bisa dijelasin, udah gitu aja. Lalu selanjutnya likable, ya disukai gitu ya, mudah disukai. Terus transferable, mudah dipindah-pindahkan gitu. Adaptable, disesuaikan. Kalau misalnya logonya jadi kecil itu bisa, atau ditaruh di sebuah baliho besar itu juga bisa gitu. Penting juga. Selanjutnya juga yang paling penting adalah protectable. Sebuah brand atau merek itu kan nanti dilindungi ya pakai haki. Nah, kalau misalnya brand tersebut sudah dimiliki oleh orang lain, maka kita nggak bisa pakai. Nah, itu berarti kan tidak protectable gitu ya. Tidak bisa kita lindungin. Oke, sekarang kita bahas tentang brand extension strategi dari Samsung. Bentuknya akan seperti ini. Samsung itu utama gitu ya. Produksi elektronik. Dia akan memiliki sub brand seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Ini namanya parent brand. Lalu sub brandnya adalah gitu ya. Ada Galaxy, Smart TV atau Gear. Yang lain masih banyak. Ini salah 3-nya. Oke, kayak gitu ya. Lalu selanjutnya yang paling bawah ini adalah produknya gitu ya. Seperti yang tadi saya grupnya gitu ya. Saya sampaikan. Nah, di sini namanya family brand. Jadi keseluruhan semuanya masuk dalam satu lingkup. Nah, itu family brand. Nah, mereka makainya itu seperti itu gitu ya. Oke. Makainya seperti ini. Misalnya Samsung Galaxy S berapa gitu ya. Lalu Samsung Galaxy Note berapa. Misalnya kayak gitu. Saya juga Samsung Gear 360 berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi memang strategi mereka untuk brand atau pemerekan, penamaan merek gitu ya. Itu seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut. Ada lagi extension kategoris. Nah, saya contohkan 2 jenis ini ya, produk ini. Ada Lifebuoy di sini, ada Dove. Kalau misalnya melihat seperti ini, ilustrasinya yang seperti ini ya. Ini pilihan antara kategori atau line expansion. Kalau yang di sini itu termasuk sama line extension. Kenapa? Karena dia gitu ya,
produknya sama tetapi variannya banyak, itu masuknya line extension. Sedangkan kalau kategori extension itu adalah barangnya itu bermacam-macam, karena ini bukan sabun semua ya, tetapi brandnya sama. Berarti secara kategori dia berbeda gitu. Tapi kalau line extension namanya sama, produknya sama, cuma variannya yang berbeda. Nah, sedangkan kalau Samsung seperti ini ya, dia masuk ke kategori extension. Karena apa? Dia kan bukan cuma TV aja ya. TV iya, monitor iya, kamera iya, laptop iya. HP iya. Terus tablet juga misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan dia masuknya di kategori extension untuk brandingnya. Seperti itu. Selanjutnya ada branding decision. Oke, seperti ini. Ada brand ini. Ada brand ini gitu ya. Ada brand ini. Saya bisa katakan ini adalah individual names. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena sebenarnya 3 perusahaan ini gitu ya, dia dimiliki oleh satu perusahaan yang sama. Tetapi di mata pelanggan ini adalah 3 produk yang berbeda. Rejoice sendiri, Head and Shoulder sendiri, Pantene sendiri. Tetapi sebenarnya perusahaannya sama. Itu yang dinamakan menjadi individual names. Rejoice tidak akan brandnya tidak akan diasosiasikan dengan Head and Shoulders and Pantene gitu ya. Tidak seperti itu. Misalnya Head and Shoulders juga dia tidak akan diasosiasikan dengan Rejoice dan Pantene. Pantene juga seperti itu. Itu yang dinamakan dengan individual names. Jadi dia memang sendiri-sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya blanket family names. Contohnya seperti ini. Ya. Saya tanya misalnya, ini nama mereknya apa? Epson. Ini apa? Epson. Ini apa? Epson. Mereka sama namanya. Oke. Bedanya cuma apa? Misalnya ini T500. Ini misalnya E310 misalnya. Terus habis ini tipe yang lain gitu. Berarti penamaannya dia gitu ya. Tetap dia Epson kayak gitu. Dia cuma membedakan berdasarkan kodenya aja gitu ya. Tetapi dia tidak memiliki brand sendiri. Nah, itu masuknya di blanket family names. Biasanya barang-barang yang permesinan biasanya seperti ini. Karena dia tidak perlu nama masing-masing. Gak perlu ini namanya A, namanya B, namanya C, gak perlu. Karena mereka adalah semuanya masuk ke dalam printer Epson. Bedanya adalah apa? Cuma tinggal bedanya ini hanya aja kodenya gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ada decision yang lain. Kita bilang ini adalah spirit family names gitu ya. Bedanya sama yang individual names karena mereka bertiga ini sebenarnya share, artinya mereka ini barang yang sama, perusahaannya sama, hanya pemerekannya berbeda. Di Asia dan yang lain-lain Toyota itu ya gitu ya, Toyota. Tahu lah ya. Tetapi dia membuat sebuah brand lagi yang buat luxury gitu ya, berbeda pasarnya gitu ya. Bikin Lexus. Tetapi di Amerika khususnya brand Toyota itu dianggap sebagai kendaraan orang yang tua gitu, orang keluarga gitu ya. Sedangkan dia mau menjual produk misalnya yang sport gitu. Nah, tapi di Amerika sana asosiasinya seperti itu. Berarti dia harus membuat sesuatu gitu ya, membuat brand lain yang bisa menjadi fresh, baru, bukan disamakan dengan Toyota, yaitu pakai Scion. Nah, kalau pernah lihat logo yang seperti ini Scion, ini sebenarnya adalah Toyota juga. Jadi Toyota ada Lexus, ada Scion, seperti itu. Lalu yang terakhir ada jenis combined names. Ini sama seperti yang tadi ya. Ada Sony Bravia, Sony PS3 gitu ya. Sony Xperia seperti itu. Oke. Kalau misalnya Samsung, branding decision-nya termasuk yang mana? Misalnya coba kita lihat. Samsung Gear Fit 2 gitu ya. Samsung Galaxy S berapa gitu.
Samsung, Gear, VR, ini yang lain seperti itu ya. Masuknya dia adalah combine names. Nanti tugas kalian akan seperti ini. Lalu next ada lagi yang namanya brand portfolio. Nah, ada beberapa portfolio gitu ya dari sebuah brand gitu ya. Misalnya contoh Garuda Indonesia dan Citylink. Maksudnya ini adalah flanker atau fighter dari Garuda. Maksudnya seperti apa? Flanker ada fighter itu adalah sebuah brand gitu ya. Sebuah divisi yang diciptakan atau dibuat untuk menyerang gitu ya. Menyerang pasar yang lain dari induknya. Karena kalau Garuda Indonesia itu kan pasarnya adalah pasar ya yang biasa gitu. Harganya cenderung mahal. Tetapi kalau Citylink dibuat oleh Garuda Indonesia untuk melayani pasar yang kelasnya lebih di bawah, yang masuk ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Sehingga dia strateginya itu adalah flanker atau fighter. Kalau misalnya ada Toyota dengan Lexus, dia masuknya di high-end prestige gitu ya. Jadi karena dia mau membuat sebuah brand yang tingkatannya akan high-end, maka dia menciptakan Lexus. Oke, selanjutnya ada mereknya ini, Casco-nya adalah ya ini gitu ya. Casco itu sapi perah gitu ya. Jadi sebuah brand yang posisinya di situ sebagai penghasilan utama dari perusahaan tersebut. Nggak perlu ngapa-ngapain pasti kejual. Sama kayak barang kayak ini. Nggak perlu iklannya banyak, tetapi pasti banyak yang beli di pasaran. Seperti itu. Lalu juga ada low end entry level. Brandnya ini gitu ya. Tetapi kita mau ngebuat lagi, memisahkan biar nggak terlalu mencampur sama yang atas. Akhirnya gimana? Bikin sendiri. Seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan dari brand. Sekarang kita bahas tentang aktivitas kalian pada pertemuan kita kali ini. Silakan kalian berkelompok ya, sudah ditentukan kelompoknya. Lalu kemudian pilih sebuah brand, tidak boleh sama dalam satu offering. Silakan kalian koordinasi. Kemudian analisis yang pertama adalah kategori extension atau line extension perusahaan tersebut. Gitu ya. Lalu kalau sudah disebutkan, kalian jelaskan ya kenapa gitu. Kalau misalnya ada gambar produknya, masukin gambar produknya. Lalu selanjutnya, bagaimana decision names-nya? Dia pakai yang mana? Produk kalian atau brand kalian ini pakai yang mana? Silakan pilih ya. Lalu selanjutnya, brand portfolionya dia sebagai apa di dalam perusahaannya. Brand tersebut itu diciptakan atau diposisikan sebagai apa di dalam brand portfolionya. Seperti itu aja. Jadi silakan pilih brand, terus lalu analisis 3 ini. Kemudian tulis di sebuah dokumen, gitu ya. Kalian isi, jangan lupa di submit dengan catatan tugas kelompok. Oke, seperti itu aja. Jangan lupa mengumpulkannya H-2. Kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.